14 tahun sudah sudah ada. Menjadi presiden guru sudah ada. Ya itu. Bukan suatu prestasi ya Pak. Prestasi. Jadi patut dibanggakan. 14 tahun sampai ada yang 17 tahun. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Dr. Singgi Widi Pratomo dan Mbak Kunti Nitasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Memorandum TV. Alhamdulillah. Dr. Singgi ini adalah ketua tim rehabilitasi BNNK Kota Surabaya. Perkembangan rehabilitasi saat ini seperti apa sih? Dunia rehabilitasi itu Pak Eko itu dunia seni. Wah ini Iya. seninya gimana itu? Seninya karena pasiennya itu karakternya beda-beda. Nah, karena kita rehabilitasi itu targetnya adalah pulih produktif. Bagaimana caranya kita itu membuat seseorang yang bermasalah, baik itu dalam kondisi kehidupan sosialnya, kehidupan kejiwaannya, psikologisnya, bahkan kesehatannya, atau bahkan masalah kriminal. Nah, yang kita olah, kita rawat, kita bina, kita bimbing untuk dia itu kembali menjadi masyarakat yang normal pada umumnya, sehingga dia itu bisa pulih dan produktif. Itu seninya. Ini di bidang bendahara BNPB, SKHPN, dan pengelolaan data. Nah, ini apa ini yang dikelola datanya ini? Apa memang pengguna apa yang masuk rehab seperti apa? Bisa dijelaskan bagi Ya, jadi yang dikelola oleh kami ini data tentang yang rehabilitasi rawat jalan maupun yang kami rujuk di lembaga rehabilitasi yang bermitra dengan BNN Kota Surabaya. Ada yang lembaga rehab komponen masyarakat, ada juga instansi pemerintahan. Kalau yang bendara PNBB ini karena di BNN namanya juga Badan Narkotika Nasional, otomatis juga mengeluarkan namanya surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang disebut dengan SKHPN. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, betul. Nah, kalau ini kan tadi bicara soal kan rehabilitasi seni ya. Nah, ini program di seksi rehabilitasi ini dibuat seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita seksi rehabilitasi programnya lumayan banyak Pak Eko. Kita ada program yang namanya rehabilitasi berkelanjutan. Yang mana rehabilitasi berkelanjutan itu terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi. Nah, saat ini kan di BNN Kota Surabaya sendiri kita kan baru punya namanya klinik Pratama. Nah, jadi kita itu hanya melayani yang namanya rehabilitasi rawat jalan. Jika ada klien atau pasien yang kategorinya berat yang harus kita lakukan rawat inap, maka kita lakukan rujukan kepada yang namanya LRKM maupun LRIP. LRKM itu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, itu yayasan biasanya bentuknya. Nah, kalau LRIP itu lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, itu seperti RSUD, RSC Menur, seperti itu. Nah, menariknya mereka itu selesai kita lakukan rehab, baik itu rehab medis maupun sosial, dilanjutkan dengan pasca rehabilitasi. Nah, pasca rehabilitasi itu kita melakukan setelah diberikan di rehab, kita lakukan pemantauan, penjangkauan, bimbingan lanjut, dan bahkan kita latih skillnya. Wah, itu. Tapi sebelum masuk itu kan gimana ya proses rehabilitasi sendiri. Nah, jika ada orang yang ingin direhabilitasi ujuk-ujuk umpamanya ada si arah, misalnya sudah terkontaminasi narkoba, prosesnya rehabilitasi seperti apa? Ya, sebagaimana amanah Undang-Undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu kan sifatnya rehabilitasi itu sebenarnya wajib. Wajib mereka penyalahguna maupun korban penyalahguna, baik itu melaporkan diri atau dilaporkan jika dia itu anak oleh walinya. Nah, begitu dia itu datang, berarti kan masuk kategori pasien volunteer. Jadi sebenarnya Pak Eko, klien itu ada dua sumbernya. Sumber sukarela atau kira dan volunteer, dan sumber dengan cara upaya paksa, yaitu tersangka. Ini agak khawatir ya. Nah, kalau dia itu volunteer, nah maka langkah yang kita lakukan pertama tentunya screening Pak Eko. Screening itu berupa pertama tes urin narkotika, apakah dia itu masih positif atau sudah negatif. Terus kita ada namanya ASIS, itu screening. Nah, kalau nilai asisnya itu mengarah kepada dia itu penyalahguna, baru kita lakukan yang namanya asesmen medis. Nah, di asesmen itulah kita akan mengetahui grade
tingkatan klien, apakah dia kategori ringan, sedang atau berat. Itu Pak Eko. Kalau bicara data ini mungkin bisa dijelaskan Pak, dari golongan usia di Surabaya ini, dari usia berapa yang ada di BNK Surabaya itu datanya mulai atau terkontaminasi narkoba ini? Kalau yang di tahun ini, Pak Eko itu kami menangani dari usia 14 tahun. 14 tahun sudah kena. Sudah ada. Menjadi presiden buruh sudah ada. Ya itu. Bukan suatu prestasi ya Pak. Prestasi jadi patut dibanggakan. 14 tahun sampai ada yang 17 tahun. Jadi 14 tahun ini kemarin masih ya pakai apa double L. Coba-coba ini istilahnya mungkin. Iya. Wah, yang paling tua yang berapa? Kalau yang paling tua itu ada yang usia kemarin di rehab itu pas ini di lembaga rehab itu Iya. ada yang umur 60 tahun masih ada kan. Laki-laki, perempuan. Kena sabu apa pil atau betul? Kalau yang sekarang ini musimnya sabu Pak. Jadi fenomenanya gini Pak Eko, kenapa kok jenis sabu? Sabu itu kan golongannya golongan stimulan Pak. Betul. Jadi orang yang pakai golongan stimulan itu metamfetamin maupun amfetamin itu memiliki efek samping saat itu dia tuh bisa menghilangkan rasa capek yang berlebihan. Jadi dia tuh bisa semangatnya luar biasa. Bisa sehari semalam dia tuh nggak tidur, bisa kerja keras itu. Tapi efeknya kan ya. Nah, ini di sana dia tuh pakai ya Pak ya. Iya. Nah, dia tuh bisa juga waktu dia tuh masih on, dia tuh bisa merasa tidak lapar. Kenapa? Karena sabu itu dia tuh memblok glukosa, jadi gula dalam darah itu tidak dipecah sehingga terasa kenyang terus. Makanya banyak yang bikin untuk dia. Betul sekali. Padahal itu salah. Salah sebenarnya. Nah, tapi begitu efeknya itu habis, wah dia tuh langsung blok, bisa tidur sehari semalam nggak bangun-bangun, begitu bangun kelaparan seperti orang kesurupan. Itu efeknya. Ini kan sudah tidak normal seperti itu. Nah, bisa jadi kenapa kok banyak di Surabaya, kan kita tahu Pak ya, ini kota metropolitan, kota heterogen, banyak pekerja keras di kita, sehingga ya kalau kita lihat data seperti yang disampaikan oleh Mbak Kuntimita Sari tadi, itu tidak ada usia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Artinya adalah dari usia anak-anak pun itu sudah ada yang kena. Sampai usia lansia Pak Eko. Bisa kena juga ya. Semua profesi sudah ada yang banyaklah di media-media seperti itu. Ya dok, ini kan menarik dok ya. Tadi segala usia segmen bisa terkena yang namanya narkoba ini kan. Masyarakat di Surabaya kan heterogen, bekerja keras. Tapi ya nggak begitu juga kalau mau istilahnya ingin tubuh fit ya dok. Betul. Nah dok, ini kan ada beberapa kriteria dan tingkatan penyalahgunaan narkoba. Betul. Bisa dijelaskan dok seperti apa kriteria dan tingkatannya ini? Ya, jadi kriteria pemain narkotika itu ada yang kategori ringan tadi Pak Eko ya. Kategori ringan itu biasanya terjadi pada anak-anak atau orang yang coba pakai istilahnya rekreasional. Nah, coba pakai itu seperti apa? Seseorang ingin tahu rasanya, diajak oleh temennya atau bahkan dijebak. Contoh pokoknya ulang tahun ya kan, atau merayakan keberhasilan, pesta gitu kan. Tiba-tiba mungkin minumannya dikasih inek, pokoknya kita nggak tahu. Ini sirup ini. Seperti itu, campur. Nah biasanya anak-anak yang coba pakai itu belum muncul, gejalanya belum muncul dia. Cuma dia tuh merasakan efek dari penggunaan narkotika. Biasanya dia tuh udah mulai nge-fly, oh kok nyaman, kok enak, ini apa? Nah kesan pertama itu kan begitu menggoda ya Pak Eko ya. Iya. Jadi seorang apalagi dia tuh mungkin dalam kondisi stres ya, banyak masalah, terus dia tuh curhat kepada orang yang salah. Kalau kamu ada masalah, ayo ke saya, kita happy aja lah ke sana. Nah, di saat-saat seperti itu, di saat manusia berada di titik rendah, terus ada semacam orang yang bisa memberikan solusi bagi mereka dari merasa nyaman, merasa enjoy. Nah, disitulah pintu masuknya. Nah, orang yang teratur pakai ini yang kategori sedang sudah mulai muncul nih gejalanya. Gejalanya kehidupan. Salah satunya adalah perubahan perilaku. Tingkah lakunya sudah mulai aneh, nggak seperti orang pada normalnya. Karena kan narkotika di sana sistem secara pusat. Betul. Jadi mulai dari logika berpikir, gaya analisanya, daya memorinya, terus daya spasial dan sebagainya itu terganggu dia itu. Sehingga orang-orang yang kategori teratur pakai ini Pak Eko, dia itu punya ciri khas itu biasanya itu berbeda dengan manusia pada normalnya, sikapnya, sopan santunnya udah mulai berbeda, manipulatif biasanya. Nah jika itu dibiarkan,
baru dia naik ke yang namanya adiksi atau pecandu, itu kategori berat. Wah, ini. Nah, di mana definisinya itu Pak Eko, adiksi atau pecandu itulah kronis relapse brain disease, penyakit kronis pada otak yang sifatnya kambuhan. Padahal kita nggak tahu seperti itu ya. Nah, rasanya mungkin itu yang pernah sehingga mengalami dia itu. itu mau tidak mau harus pakai narkotika. Bahkan kita ada klien yang kategori berat adiksi, sampai dia bilang, Pak, saya tuh capek dengan kehidupan seperti ini, saya tuh ingin berhenti, tapi saya tuh nggak bisa. Nah, oleh karena itu jangan sampai ini terjadi, karena kalau sudah masuk kategori ketergantungan atau adiksi atau pecandu sudah nggak produktif. Karena yang ada dalam otaknya dia itu bagaimana dia itu dapat barang supaya badannya nggak sakit. Iya, itu Mbak Mita. Berapa banyak persentasenya volunteer dan yang terpaksa jadi tersangka tadi? Kebanyakan yang 2024 ini. jadi tersangkanya Pak. Tersangkanya ya. Ya, yang volunteer itu 24 itu pun karena ada laporan dari pihak sekolahnya. Itu 24% apa 24 orang? 24 orang, 24 anak. Total data berapa yang dirawat rehab di BMK? Yang tahun ini ada 100, itu sama rujukan ya? Iya. 100 sekian sama rujukannya. Yang Ya. di rehab di kami itu 24, sama ketebalan satu kemarin penyalahgunaan sabu itu 1 anak. 25, yang 24 ini sudah melakukan layanan pasca rehabilitasi. Yang 1 anak ini masih program rehabilitasi rawat jalan di tempat kami. Ini kalau bicara data lagi, ini sudah semester berapa kalau di 2024? Semester 2. 2 ya? Dua berjalan. Dibandingkan tahun sebelumnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit, lebih banyak di tahun-tahun yang kemarin-kemarin. Anu lagi dok, nih, kapan ini seseorang bisa dinyatakan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dok istilahnya? Kalau gini Pak Eko, kita itu dalam proses medis itu tidak hanya melulu melihat dari masalah narkotikanya. Iya iya. Ada beberapa domain yang harus kita nilai, mulai dari dukungan keluarga, pekerjaannya, sosialnya, ekonominya, penyakitnya dia sendiri, baru ke nafsanya. Oke. Memang pada umumnya yang kita lakukan rehabilitasi rawat jalan itu adalah mereka yang kategori ringan, gitu. Nah, yang kita lakukan inap itu yang kategori sedang dan berat. Nah, tapi kita lihat juga kalau seandainya dia itu maksudnya kategori ringan menuju ke sedang, sementara dia itu seorang tulang punggung keluarga. Kalau seandainya dia terus dirawat inap, bisa jadi anak istrinya nggak makan, karena dipecat dan sebagainya. Nah, memang ada beberapa pertimbangan yang logis yang sekiranya, karena apalagi dia itu volunteer ya Pak, volunteer kan artinya kan dia itu datang sendiri, bukan tangkapan. Betul, itu artinya bukan tangkapan. Kita harus melihat secara detail, secara utuh. Faktor pendukungnya apa? Ada juga, pokoknya dia itu pengangguran Pak Eko ya. Dia itu pengangguran di rumah, dia itu sering bermasalah, sehingga dia itu baru coba-cobalah narkotika. Walaupun dia tentu kategori ringan, tapi kalau itu orang bermasalah dan keluarga mendukung untuk rawat inap, ya udah kita lakukan rawat inap. Jadi gini Pak Eko, kalau rehabilitasi itu kan sebenarnya banyak macam teori. Nah, orang di rehabilitasi itu memang pada umumnya harus rehab medis dulu. Rehabilitasi itu apa? Ya kasarnya detoksifikasi ya Pak ya. Nah, artinya itu dia itu dihilangkan jenis racun-racun dalam tubuhnya, diperiksa apakah ada penyakit penyerta apa tidak, apakah ada TBC, ada HIV, penyakit lainnya. Kalau secara medis dia dinyatakan sudah siap nih, oh ini sudah sehat, udah bagus, tidak ada penyakit penyerta, mau dilanjutkan ke rehab sosial. Nah, rehab sosial itu yang kita lakukan adalah kita bagaimana merubah perilaku seseorang dengan kekuatan yang namanya konseling. Nah, apakah mampu omong-omongan tok bisa merubah perilaku orang? Ya bisa. Dengan cara apa? Kita punya banyak teori. Ada yang namanya narkotik anonimus, ada yang namanya ya hampir sama masih terapeutik community. TC itu terus ada 12 langkah itu mirip dengan narkotik anonimus. Terus ada hipnoterapi. Nah, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang seorang penyalahguna yang kita rawat inap itu adalah role model. Nah, orang-orang mereka itu tidak bisa manajemen diri. Nah, disitulah kita lakukan bagaimana cara melakukan manajemen diri. Nah, ini BNNK kan selain rehab dan sebagainya juga ada tes urin ya Pak Mita. Ini kan penting, ini kan banyak yang tes CPNS lah. Pemeriksaan CPNS. Ini kan harus bersih dari narkoba. Banyak masyarakat yang belum tahu berapa sih biayanya tes urin di BNNK Surabaya. Iya, berdasarkan BP nomor 19 tahun 2020 itu biayanya 290.000. Jadi memang seluruh BNN kota maupun provinsi se-Indonesia Raya itu semuanya sama 290.000. Jadi memang resmi itu ya. Resmi. Oke.
itu dengan 6 atau ada yang 7 parameter tergantung dengan BNN. Kalau di kami dengan 7 parameter. Ya, ini tadi Mbak Mita sudah menjelaskan soal biaya yang harus dibayar untuk tes urin, dan ini resmi ya, bebas dari narkoba. Nah, jika ternyata ketika tes urin itu terbukti positif narkoba, apa yang dilakukan BNN Kota Surabaya? Ya, jadi gini Pak Eko, urin tes narkotika itu sifatnya screening, bukan diagnosa pasti. Tentunya jika ada pemohon yang positif, langsung kita lakukan yang namanya ASIS. ASIS kita lakukan apakah dia itu positifnya karena memang penyalahgunaan narkotika atau dia itu lagi mengkonsumsi obat. Nah, banyak obat dia ya, flu kan bisa ya. Ya, sehingga ada yang namanya false positif kan gitu. Karena gini, pada umumnya itu narkotika itu prekursornya itu kan juga merupakan bahan baku daripada obat. Contoh seperti kodein, obat batuk ya, itu kan ada merupakan turunan ketiga daripada heroin, morfin. Jika seseorang mengkonsumsi kodein, nah jika dites urin dia akan positif morfin. Sama seperti pseudoephedrine, norepinephrine. Ya kasarannya obat untuk pilek kan gitu kan. Nah, jika dia itu mengkonsumsi obat kandungan itu, jika dites urin muncul metamfetamin, amfetamin. Tapi bagaimana caranya? Ya kita kan ada prosedur nih. Nah, kalau dia itu memang sakit, harus dikuatkan dengan resep dokter. Setelah itu kita lakukan konfirmasi benar ini enggak pasien dulu klinik atau dokter ini. Nah, jika dia asal-asal minum obat, berarti resiko ditanggung pada berarti itu penting ya, kalau sakit pakai resep dokter. Iya, supaya apa? Supaya nggak terjadi penyalahgunaan obat. Betul. Ingat, yang dilarang di negara kita adalah penyalahgunaan. Mbak Mita, ini baik ya. Kalau surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau SKHDN itu masa berlakunya berapa lama? Itu nggak ada masa berlakunya sih Pak, jadi untuk 1 kali pemakaian. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kayak ketika setelah dites narkoba di kantor kami, tiba-tiba yang bersangkutan pemohon itu menggunakan narkoba di luar. Nah, makanya itu kenapa tidak disebutkan masa berlakunya sampai kapan. Jadi memang diteruskan itu syarat keperluan untuk 1 kali penggunaan. Penggunaan ditujukan untuk apa? Untuk daftar CPNS. Kalau masa berlaku nanti takutnya disalahgunakan. Jadi setelah tes urin di kantor kami, kemudian oke nih dapat SIM. Nah, aman nih mau party gitu. Data palsu. Ini kan ada program desa kelurahan di Surabaya ini kan ada yang namanya kelurahan bersinar. Dan narkoba. Ini apakah program yang di desa kelurahan itu seperti apa bentuknya? Ya, jadi gini Pak Eko, terkait dengan kelurahan bersinar itu ada program rehabilitasi di situ. Dulu namanya RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat. Sekarang sudah berubah nama menjadi IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, dasarnya apa kok bisa ada program ini? Nah, kita semua kan tahu bahwa pertama lembaga rehabilitasi itu kan terbatas, tidak banyaklah lembaga rehab. Yang kedua, biayanya kan juga tidak murah. Walaupun ada yang ditanggung oleh pemerintah itu yang punya IPWL Kemenkes, itu pun yang punya Vaskes kelas 3 PBI, dulu namanya Jamkesmas. Hanya itu aja yang ditanggung. Nah, yang tidak PBI yang nggak ditanggung bayar. Kan gitu Pak Eko. Nah, biayanya kan agak mahal. Terus yang ketiga, tidak semua orang tuh dengan mudah itu datang ke PWL, pasti takut. Ya mau datang ke kantor BNN, atau klinik kota BNN mikir ya, saya tuh mau lapor takut, tadi ditangkap kan gitu. Nah, akhirnya kita ada cara untuk mendekatkan layanan rehab ke masyarakat, yaitu di kelurahan atau desa. Nah, caranya itu berdasarkan setelah ditunjuk SK oleh lurah atau apa, kita ada namanya agen pemulihan, itu warga setempat. Boleh ditunjuk ya, warga di kelurahan tersebut boleh itu toko masyarakat, Karang Taruna, terus yang penting tinggal di situ. Nah, agen pemulihan itu kita latih, BNN yang melatih, BNN Kota Surabaya melatih bagaimana cara kenali ciri-ciri pemakai, terus melakukan yang namanya screening, terus bagaimana caranya melakukan konseling, sehingga mereka itu masyarakat desa di kelurahan bersinar itu atau desa bersinar bisa melakukan rehabilitasi bagi warga sekitar yang berisiko tinggi atau yang kategori ringan. Kalau yang kategori sedang, dia harus kirim rujuk ke kita.
Itu Lembaga atau lembaga rehab yang ada di Surabaya. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat tuh, wah, kalau seandainya dia pakai itu, terus gak usah nang BNN ke keluar busnya aja, kan lebih enak. Mungkin dia lebih nyaman kan gitu. Sehingga rehabilitasi juga lebih murah. Kenapa? Warga sekitar sudah bisa melakukan. Nah, tugasnya kami di BNN adalah melakukan sebagai pembina fungsi, melakukan bimbingan teknis, terus kita melakukan pendampingan, dan dia itu membuat laporan dan dilaporkan kepada kami dan juga lurah. Secara otomatis lurah itu adalah wakil dari pemerintah daerah. Oke, Pak Mita, ini terkait sistem pelaporannya ya. Itu by day atau week atau bulan seperti apa Pak Mita? Kalau yang di IBM ini pelaporannya per 3 bulan Pak. Jadi Oke. tiap agen pemulihan ini di satu IBM ini melaporkan satu laporannya ke kelurahan itu 3 bulan sekali. Ketika program berjalan kan ada 4 bulan nih. Oke. Di 3 bulan ini dan di akhir waktu setelah kegiatan itu. Itu rata-rata berapa orang yang jadi agen pemulihan? Satu kelurahan itu kurang lebih 5 orang. Cukup banyak ya? Cukup banyak, minimal 5 orang. Lebih oke. Itu Bagus. lebih bagus. Luar biasa. Dok, sebelum kita tutup, Siap. closing statementnya dok untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya agar tidak menyalahgunakan narkoba. Mohon. Ya, pesan kami adalah jangan hilangkan masa-masa muda kita sia-sia. Gunakanlah kesempatan ini dengan penuh prestasi dan berikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita cintai. Karena narkoba bukan prestasi dok. Bukan, itu malah penyakit. Mungkin ada tambahan? Jangan sia-siakan masa emas kalian, teruslah berkarya, teruslah berprestasi karena masa tidak akan bisa ditunggu. Luar jadi nangis. Ya demikian podcast kita kali ini bersama Dr. Sigi dan Mbak Vita dari BNNK Kota Surabaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.